سيدة أساتذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sempurna agama Islam. Sungguh indahnya agama Islam, yang mana di antara syariat Islam yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita semuanya, itu pula yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya Ibrahim alaihi salam beserta kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa para nabi merupakan saudara yang agama mereka bawakan adalah satu, yaitu agama Islam. Maka tidak ada perbedaan antara apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dan di antara syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ialah syariat menyembelih hewan kurban, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sungguh ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan syariat tersebut lebih berat. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam bukan diperintahkan untuk menyembelih hewan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka demi ketakwaan. Lalu Allah Azza wa Jalla syariatkan syariat yang sama untuk kita umat Islam, namun dengan ujian yang lebih rendah, lebih ringan. Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih seekor hewan, bukan menyembelih anak mereka seperti yang diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah, sembelihlah hewan kurbanmu untuk Rabbmu. Perintah Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semuanya tentang bagaimana cara menyembelih, hewan apa yang harus disembelih, apa yang harus diperhatikan oleh setiap muslim tatkala datang
musim-musim menyembelih hewan kurban, hari-hari menyembelih. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sungguhnya ini merupakan salah satu syariat yang agung di dalam ajaran Islam. Karena syariat ini sebagaimana yang telah disyariatkan tadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah disyariatkan untuk melakukan pengorbanan untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana anak Nabi Adam, dua anak Nabi Adam alaihissalam melakukan pengorbanan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka syariat ini merupakan syariat yang sangat mulia, yang seharusnya setiap muslim tergerak hatinya untuk melakukan syariat ini. Termotivasi dirinya untuk berusaha menjalankan syariat berkurban di setiap tahunnya. Nabi SAW memberikan sindiran kepada orang-orang yang hatinya tidak tergerak untuk menjalankan syariat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun dia tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah ia mendekatkan tempat sholat kami. Ini merupakan sindiran dan teguran dari Nabi SAW bagi mereka yang memiliki harta, namun ketika diajak untuk berkurban, ketika datang musim-musim dan hari-hari berkurban, mereka seakan-akan orang yang paling sulit hidupnya. Padahal untuk mencicil mobil bisa, untuk mencicil beli HP bisa, namun ketika mencicil, menyisihkan sebagian uangnya agar bisa dia menjalankan ibadah kurban, salah satu ibadah yang agung, dia seakan-akan orang yang paling tidak memiliki harta, orang yang paling kesusahan. Bayangkan, sindiran Nabi SAW tepat diucapkan di hadapan wajahnya. Bayangkan betapa meruginya orang yang ketika mencicil, membeli properti, membeli mobil, membeli motor, dan membeli rumah, dia mampu. Bahkan sebagian orang memiliki usaha yang berjalan. Dan ia seorang muslim. Ketika dengar adanya ibadah kurban, dia seakan mengabaikan ajakan tersebut. Ketika mendengar bahwa Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk menyembelih hewan kurban, dia seakan-akan menutup telinganya dari sabda Nabi SAW. Maka ini pelajaran yang harusnya menjadi teguran bagi kita semua yang memiliki kelapangan harta, yang mampu untuk menyicil, membeli harta-harta benda yang dia miliki. Seharusnya dia lebih mampu untuk menyicil dan menyisihkan hartanya untuk berkurban, membeli hewan dan menyembelihnya nanti setelah salat Idul Adha,
berkurban bersama seluruh kaum muslimin. Saudara-saudari, seluruh kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya berkurban, menyembelih hewan kurban, mengalirkan darah dari leher hewan tersebut bukanlah merupakan tujuan. Namun tujuan dibalik itu adalah demi ketakwaan. Untuk menguji diri seseorang, apakah dia benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Tatkala Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelilah hewan kurbanmu untuk Rabbmu. Ini demi ketakwaan setiap muslim. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menerima darah yang mengalir tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menerima daging dari hewan kurban yang telah kita sembelih. Namun Allah Azza wa Jalla terima adalah ketakwaan seseorang. Tatkala dia mendengar perintah Allah, dia laksanakan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yanalallahu luhumaha, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging-dagingnya, juga tidak pula darah-darah yang telah dikeluarkan dari setiap hewan-hewan tersebut. Akan tapi yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketakwaan. Maka hendaklah kita berusaha meningkatkan ketakwaan. Terlebih waktu-waktu tersebut semakin dekat datangnya. Tinggal menghitung beberapa hari. Maka kita harus berusaha untuk menyisihkan harta kita. Bahkan sebagian para sahabat rela untuk berhutang agar mereka dapat mengikuti ibadah yang mulia ini. Ikut andil, berbondong-bondong menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai ada di antara kita yang terlambat. Jangan sampai ada di antara kita yang pura-pura tidak tahu. Jangan sampai ada di antara kita yang pura-pura kesusahan. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk menyisihkan harta agar kita bisa ikut salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang agung di dalam syariat kita, yaitu menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan pelajaran untuk kita semuanya agar tatkala kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak fokus untuk menyisihkan harta membeli mobil, membeli rumah, membeli gadget atau HP, dan membeli perkara-perkara yang sia-sia lainnya. Namun kita prioritaskan untuk meningkatkan ketakwaan. Apa saja yang dapat meningkatkan ketakwaan